Pastinya kamu sudah tahu bahwa setiap tumbuhan pasti mempunyai daun. Hal ini dikarenakan daun menjadi salah satu bagian atau organ tumbuhan yang penting. Daun mampu menyerap energi matahari, yang kemudian energi matahari tersebut digunakan sebagai bahan untuk fotosintesis. Dengan kata lain, daun sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup tumbuhan. Daun bisa dikelompokkan berdasarkan tulang daunnya. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan, tulang-tulang daun perlu kita pelajari atau kenali lebih dalam. Apakah kalian sudah tahu ada beberapa jenis tulang daun? Daun merupakan salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang dan biasanya tumbuh berhelai-helai hingga lebat. Daun itu sendiri biasanya mempunyai warna hijau. Mengapa daun sering berwarna hijau? Hal ini dikarenakan di dalam daun terdapat zat klorofil. Namun, pada beberapa tumbuhan yang warnanya ada yang kurang hijau, bahkan tidak berwarna hijau. Ini disebabkan karena zat klorofil pada daun tidak banyak. Bukan hanya itu, daun juga berfungsi sebagai tempat pernapasan bagi tumbuhan. Di dalam daun terdapat organ yang bernama stomata. Stomata ini adalah alat pernapasan yang ada pada tumbuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa jika tumbuhan tidak memiliki daun, maka besar kemungkinan tidak bisa bertahan lama. Fungsi utama daun pada tumbuhan adalah tempat fotosintesis. Tapi, apakah kamu tahu bahwa daun masih memiliki fungsi lain selain fotosintesis? Berikut beberapa fungsi daun yang perlu kamu simak. Yang pertama, sebagai tempat menyimpan cadangan air dan makanan. Fungsi daun selain fotosintesis yang pertama adalah sebagai tempat menyimpan cadangan air dan makanan. Penting bagi kita untuk mengetahui fungsi daun ini supaya tumbuhan bisa terus bertahan hidup. Pada umumnya, tumbuhan menyimpan makanannya di akar, tetapi pada beberapa tumbuhan, makanan dan cadangan air disimpan di daun. Salah satu tanaman yang daunnya berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan adalah lidah buaya. Oleh karena itu, ketika membuka atau mengupas daun lidah buaya, maka akan terlihat daging seperti agar-agar. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan jarang terjadi pada daun. Namun, dalam beberapa tumbuhan, daun menjadi alat perkembangbiakan, seperti tanaman cucur bebek. Pada tanaman ini, jika kualitas daun tidak dijaga dengan baik, maka bisa jadi hasil dari perkembangbiakan tanaman cucur bebek jadi tidak baik juga. Jadi jika kamu menanam dan merawat tanaman jenis ini, sebaiknya selalu memperhatikan kualitas daun. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan. Dari mana tumbuhan bisa bernafas? Tumbuhan dapat bernafas melalui daun karena di dalam daun terdapat organ yang bernama stomata. Stomata pada daun dapat membantu tumbuhan melakukan pernapasan. Sama halnya dengan manusia, tumbuhan yang tidak bisa bernafas dengan baik, maka perlahan-lahan akan layu, bahkan tidak tumbuh lagi. Yang keempat, sebagai alat penguapan. Selain sebagai alat pernapasan, daun juga berfungsi sebagai alat penguapan. Namun, dalam proses penguapan, daun dibantu oleh kutikula. Bahkan dalam proses ini, peran kutikula lebih besar dibandingkan dengan stomata. Yang kelima, sebagai tempat gutasi. Pada umumnya, proses gutasi yang terjadi pada tumbuhan melalui daun. Gutasi itu sendiri berarti tetesan air dari permukaan tumbuhan. Pada proses ini, tetesan air akan membasahi daun mulai dari permukaannya. Selanjutnya, struktur daun. Struktur daun terbagi menjadi dua kelompok, yaitu struktur daun bagian luar dan struktur daun bagian dalam. Di setiap kelompok struktur daun terdapat beberapa bagiannya lagi. Berikut penjelasan struktur daun beserta bagian-bagiannya. Yang pertama, struktur daun bagian luar. Struktur daun ini bisa kita lihat dengan mudah karena berada di bagian luar daun. Struktur daun bagian luar terdapat tiga bagian, yaitu pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Yang kedua, struktur daun bagian dalam. Struktur bagian dalam ini terdiri dari dua bagian, yaitu epidermis dan jaringan mesofil. Macam-macam tulang daun berdasarkan susunannya. Setelah membahas tulang-tulang daun berdasarkan besar kecilnya, pembahasan berikutnya mengenai tulang-tulang daun berdasarkan susunannya. Tulang-tulang daun yang digolongkan berdasarkan susunannya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, tulang daun sejajar, dan tulang daun berduri. Selanjutnya, fungsi tulang-tulang daun. Tulang-tulang daun yang ada pada tumbuhan mempunyai fungsi. Di antaranya yang pertama, menguatkan daun.
sama seperti fungsi tulang pada makhluk hidup lainnya yang berfungsi sebagai kekuatan. Begitupun tulang pada daun juga memberikan kekuatan pada daun. Tulang daun ini akan mampu menahan atau menopang daun dari terjangan angin. Karena kekuatannya, maka tulang daun pada daun disebut dengan rangka daun atau skeleton. Yang kedua, jalur pengangkutan zat-zat. Fungsi tulang daun berikutnya adalah sebagai pengangkut zat-zat makanan. Pengangkutan zat-zat makanan terdiri dari dua bagian. Pertama, bagian yang mengangkut zat-zat makanan yang berasal dari tanah, seperti air dan garam-garam yang sudah larut di dalamnya. Kedua, bagian untuk mengangkut sisa-sisa asimilasi yang berasal dari tempat pembuatannya. Dengan kata lain, sisa-sisa asimilasi tersebut berasal dari daun dan dibagikan ke bagian-bagian lain yang sedang membutuhkan zat-zat tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.